Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah analisis real, saya akan membahas tentang aturan dua L'Hopital atau Teorema 6.3.5 yang dibahas dalam buku Introduction to Real Analysis oleh Bartel dan Sherbert dalam edisi ketiga. Video kali ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Analisis Real oleh saya, Susan Dwi Agustin, dengan dosen pengampu Rusi Ulfahasanah, MPD. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika 4 semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara. Dalam Teorema 6.3.5 atau aturan dua L'Hopital ini, G-nya bernilai tak hingga. Di sini dalam contoh, limit X menuju tak hingga F per G, itu kita misalkan sebuah angka A dan G-nya itu tak hingga, ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, untuk menyelesaikan bentuk tak tentu ini, digunakanlah teorema ini atau aturan dua L'Hopital ini, yang berbunyi, misalkan A kecil B lebih besar atau sama dengan min tak hingga dan lebih kecil atau sama dengan tak hingga, dan Fg terdiferensial di interval terbuka AB dengan syarat G aksen X tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen interval terbuka AB, sehingga mengakibatkan limit X menuju A positif Gx sama dengan plus minus tak hingga. Yang A, jika limit X menuju A positif, F aksen X per G aksen X sama dengan L merupakan elemen dari bilangan real, maka limit X menuju A positif, Fx per Gx sama dengan L. Dan yang B, jika limit X menuju A positif, F aksen X per G aksen X sama dengan L merupakan elemen dari min tak hingga, maka limit X menuju A positif, Fx per Gx sama dengan L. Selanjutnya, masuk dalam pembuktian. Kita akan membuktikan bahwa dalam persamaan 5 terdapat dalam limit tak hingga. Sebelumnya, kita mempunyai G beta tidak sama dengan G alpha dengan alpha kecil beta untuk alpha beta elemen interval terbuka AB. Selanjutnya, persamaan kedua, pada pembuktian 6.3.3 terdapat beberapa U elemen interval terbuka alpha beta. Dalam kasus A, jika diberikan L elemen bilangan real dengan L lebih besar dari 0 dan epsilon lebih besar dari 0, maka akan ada C elemen interval terbuka AB. Sehingga dalam persamaan 3 dapat dibuktikan di teorema 6.3.3 terpenuhi saat alpha kecil beta lebih besar dari A dan lebih kecil atau sama dengan C. Karena Gx menuju tak hingga, dapat diasumsikan bahwa Gc lebih besar dari 0 dengan mengambil beta sama dengan C pada persamaan 3. Sehingga didapat Fc kurang F alpha per Gc kurang G alpha lebih besar dari L kurang epsilon dan lebih kecil dari L ditambah epsilon untuk setiap alpha elemen interval terbuka AC. Karena Gc per G alpha menuju 0 sebagai alpha menuju A positif, kita asumsikan bahwa Gc per G alpha lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Untuk setiap alpha elemen interval terbuka AC. Dengan mengikuti aturan di atas, didapat bahwa G alpha dikurang Gc per G alpha sama dengan 1 dikurang Gc per G alpha lebih besar dari 0 untuk setiap alpha elemen interval terbuka AC. Jika kita kalikan persamaan 6 dengan G alpha dikurang Gc per G alpha lebih besar dari 0, didapat F alpha per G alpha dikurang Fc per G alpha lebih besar dari L dikurang epsilon dikali 1 kurang Gc per G alpha lebih kecil dari
L ditambah epsilon dikali 1 kurang GC per G alpha. Sekarang, jika GC per G alpha menuju 0 dan FC per G alpha menuju 0 sebagai alpha menuju A positif, maka untuk setiap delta dengan delta lebih besar dari 0 dan kecil dari 1, terdapat D elemen interval terbuka AC. Sehingga GC per G alpha lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta, dan mutlak FC per G alpha lebih kecil dari delta untuk setiap alpha elemen interval terbuka AD. Didapat L dikurang epsilon dikali 1 kurang delta dikurang delta lebih kecil dari F alpha per G alpha lebih kecil dari L ditambah epsilon ditambah delta. Jika kita ambil delta didefinisikan sebagai min 1 epsilon, epsilon per mutlak L ditambah 1, di sini kita pakai delta lebih kecil atau sama dengan epsilon. Dengan menggunakan definisi limit, kita dapat F alpha per G alpha lebih besar atau sama dengan L dikurang 2 epsilon dan lebih kecil atau sama dengan L ditambah 2 epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sembarang, maka persamaan di atas terpenuhi. Dalam kasus di atas, L sama dengan 0 dan L lebih kecil dari 0 terpenuhi. Selanjutnya, dalam kasus B, jika L sama dengan positif tak hingga, diberikan M lebih besar dari 1 dan C elemen interval terbuka AB, sehingga F aksen U per G aksen U lebih besar dari M untuk semua U elemen interval terbuka AC. Kemudian, dengan mengikuti langkah sebelumnya, didapat bahwa F beta dikurang F alpha per G beta kurang G alpha lebih besar dari M untuk setiap alpha kecil dari beta besar dari A dan kecil atau sama dengan C. Karena Gx menuju tak hingga dengan alpha menuju A positif, kita dapat menyatakan bahwa C juga memenuhi GC lebih besar dari 0, bahwa mutlak FC per G alpha kecil dari setengah dan GC per G alpha besar dari 0, kecil dari setengah untuk setiap alpha elemen interval terbuka AC. Jika kita ambil beta sama dengan C pada persamaan 9 dan kalikan dengan 1 dikurang GC per G alpha lebih besar dari setengah, didapat M dikali 1 kurang GC per G alpha lebih kecil dari F alpha kurang FC per G alpha lebih besar dari setengah M. Sehingga setengah M ditambah FC per G alpha lebih kecil dari F alpha per G alpha lebih besar dari setengah dikali M kurang 1 untuk setiap alpha elemen interval terbuka AC. Karena M lebih besar dari 1 memenuhi, maka limit alpha menuju A positif F alpha per G alpha sama dengan tak hingga. Nah, jika L sama dengan min tak hingga, maka lakukan dengan langkah yang sama untuk membuktikannya. Sekian pemaparan dari teorema 6.3.5 atau aturan dua L'Hopital. Semoga bermanfaat. Terima kasih.